Ya, hai semuanya, jumpa lagi di Raja Kripto. Ya, di video kali ini kita mau bahas tentang Crosswave ya. Ini 1 minggu lagi sisa, kurang lebih 5-6 hari lagi ya. Crosswave 2.0 bulan ini akan berakhir. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan untuk menaikkan ranking kita di Crosswave campaign ini ya. Nah, jadi sebenarnya timnya udah ngasih tahu di sini ya. Udah ngasih tahu di X lengkap tentang mengapa video orang lain itu lebih tinggi dan video kita lebih rendah ranknya gitu. Nah, jadi itu yang akan kita bahas di video kali ini. Dan yang pertama, mereka menjelaskan tentang filosofi evaluasinya. Jadi untuk menjaga integritas dan mencegah terjadinya inflasi terhadap skor di tiap channel atau di tiap streamer, mereka ini membuat sistem operasi yang konservatif. Jadi konten kita itu dinilai dengan apa yang kita lakukan dengan benar. Nah, di sini mereka bilang essentially. Jadi pada intinya memang mereka itu melihat melalui mata marketer, mata orang pemasaran gitu. Nah, pertanyaannya gini, coba kalian tanya juga ke diri kalian gitu. Kalau kalian adalah orang pemasaran, apakah kalian akan membayar uang untuk video ini gitu? Jadi kalian buat video dan menurut kalian nilai sendiri apakah video kalian itu layak untuk dibayar atau enggak. Kalau menurut kalian jawabannya emang enggak, kualitasnya biasa aja gitu ya, kalian kurang berusaha untuk membuat video itu terlihat menarik, ya kemungkinan besar jawabannya memang enggak layak. Nah, jadi mereka juga kayak gitu katanya. Mereka melihat dari sudut pandang marketer, orang pemasaran. Kalau videonya emang kualitasnya bagus ya kan, terlihat bahwa yang punya channelnya berusaha untuk membuat video itu terlihat baik, maka ya mereka akan memberikan nilai positif. Mereka akan memberikan rank yang lebih tinggi daripada video yang terlihat usahanya hanya sedikit atau kecil gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, high quality signals. Nah, jadi mereka ini juga memberikan seperti rekomendasi gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada clear naratif. Jadi video kita itu punya topik yang berbeda gitu. Nah, contohnya di sini ada guide ya, ada strategi guide, reaction atau opini, rather than generic. Ini contohnya kayak kita membandingkan sesuatu gitu. Mungkin strategi A versus strategi B, item A atau item B gitu mungkin maksudnya. Nah, kemudian aimless gameplay. Nah, jadi kalian buat video gameplay juga, tapi jangan cuman gameplay gitu. Kalian harus menjelaskan gameplaynya, kalian bikin tutorial atau gimana. Jangan hanya gambar game yang berjalan gitu ya, jangan sesimpel itu gitu maksudnya. Kemudian intentional editing. Jadi masukin editing juga gitu, jangan nanti layarnya loading, kalian buat loading 1 menit gitu kan. Jadi kalau loadingnya agak lama, kita cut, itu maksudnya ya. Jadi supaya sections yang boring, yang nggak perlu itu di-cut aja, jangan buang-buang waktu gitu ya. Itu juga membuat viewer kita bosan ngelihatnya kan, kita sendiri juga bosan ngelihatnya. Masa layar loading kita tunjukkan juga gitu maksudnya di sini. Jadi editingnya harus ya baiklah ya. Kemudian streamer presence. Nah, ini. Nah, kalau kalian lihat sekarang aku ngaktifin webcamku lagi, itu salah satunya gara-gara ini ya. Jadi supaya ya bisa dibilang kualitas videonya bisa sedikit lebih baik lah, dan kalian juga bisa tahu siapa yang ngomong gitu ya. Jadi mungkin akan lebih menarik kalau kalian bisa lihat siapa konten kreatornya secara langsung. Aku sempat lama nggak bikin webcam lagi ya, nggak nyalain webcam lagi, tapi aku pikir ya udahlah, ini kesempatan yang bagus untuk mulai lagi nunjukin nyalain webcam kayak gini ya. Audio quality. Nah, ini juga salah satu yang sangat penting. Dan jujur aja nggak mungkin kalian tahan lama-lama nonton video atau apapun kalau audionya nggak bagus, nggak jelas. Aku sendiri juga nggak kuat kalau ada video yang audionya, yang suaranya nggak jelas, aku langsung skip. Nah, makanya kita harus bisa memposisikan diri sebagai penonton juga gitu. Kalau aku sebagai penonton dan kualitas audionya kayak gini, apakah aku tahan untuk nonton gitu atau enggak ya? Jadi kita harus bisa memposisikan diri juga. Kemudian professional presentation. Nah, jadi gunakan active subtitles atau caption and custom, dan juga gunakan thumbnail yang mancing gitu ya, yang stand out, yang berbeda. Nah, singkatnya, mereka ini memberikan reward kepada konten yang memang dibuat untuk manusia, bukan untuk farming submission, bukan untuk sekedar farming, tapi genuine dibuat untuk konten yang membantu
gitu dia. Kemudian yang ketiga, low impact signals. Nah, ini kita dijelaskan lagi, dikasih tahu bahkan tentang apa yang harus kita hindari ya. Nah, content issues tentang kontennya, raw footage. Jadi kalau kita cuman mengupload konten yang cuman hanya gameplay, nggak ada ngomong, nggak ada apapun, tidak ada penjelasan apapun, nggak ada tujuannya gitu ya. Nah, ini sebaiknya kalian hindari ngupload konten kayak gini karena dia value-nya, nilainya akan sangat rendah. Kemudian yang kedua, repetisi. Gameplay yang berulang kali itu nggak ada gunanya ya. Gameplay yang mirip-mirip nggak ada gunanya, jadi hindari juga mengupload konten yang sama berulang-ulang. Nah, kemudian relevansi. Jadi video yang tidak berkaitan ya, yang tidak berkaitan dengan campaign. Nah, misalnya nih kalian bikin konten tentang ROM tapi kalian upload tentang game ROM dari jaringan Wmix atau Wmate ya, kan nggak nyambung gitu. Itu hindari. Atau kalian bikin contohnya konten tentang AI tapi pakai thumbnail Rohan dan pakai deskripsi atau hashtag #M gitu. Itu hindari ya, itu hindari karena dilarang ya. Kemudian fragmentasi, jadi video yang sangat pendek itu sangat dilarang. Nah, jadi ini hindari ya. Ini jelas kita disuruh untuk menghindari bikin konten-konten kayak gini. Oke. Nah, untuk production atau technical issues, dead air ini kayak layarnya frozen tanpa kalian menjelaskan apapun. Layarnya hitam, terus kalian nggak jelas ngapain ya kan, cuman gameplay kayak yang tadi yang pernah kita bahas, gameplay tanpa ada penjelasan, nggak ada tujuan. Kemudian visual faults, black screen atau gambar error atau tampilan error apapun itu hindari juga. Audio faults, nah jadi suara juga kalian harus perhatikan, jangan sampai suara lain menutup suara kalian ketika kalian menjelaskan sesuatu. Suara musik contohnya atau suara game itu terlalu keras sampai menutupi suara penjelasan kalian, sampai kalian nggak jelas ngomong apa gitu. Itu hindari juga. Kemudian yang keempat, upload frequency and farming. Nah, jadi mereka simpel aja, ini rekomendasinya sekarang 1-2 video per hari. Nah, dan itu juga mereka sarankan berbeda topik ya, berbeda topik, 2 video per hari dan berbeda topik. Nah, waktu untuk review dan juga AI evolution. Nah, jadi mereka memang dari dulu mengakui ya kalau AI-nya itu memang belum sempurna, jadi memang akan selalu ada perubahan, improvement dan segala macam terhadap evaluasinya. Nah, jadi waktu reviewnya ini biasanya cepat, kecuali weekend ya, kecuali weekend karena mereka memang ya nggak kerja ya. Nah, tapi kalau hari weekday misalnya kayak hari ini, hari Senin, hari Selasa gitu ya, dan video kalian sangat lama mereviewnya, mungkin karena video kalian itu sedang diambang batas apakah bisa diterima atau ditolak. Jadi mungkin kualitasnya pas-pasan mungkin ya, jadi mereka butuh waktu yang lebih lama untuk memutuskan apakah di ACC kontennya atau enggak. Nah, kemudian verification and fair play. Nah, jadi gini, sekarang ya untuk membuat legitimasi streamernya dan membuat distribusinya fair, KYC ini akan dilakukan ya, know your customer verification mungkin akan dibutuhkan. Tidak dibutuhkan ketika mengupload konten, ketika mau ini distribusi reward mungkin akan dibutuhkan KYC, karena di sini memang kita lihat ada sangat banyak ini ya yang ikutan. Dan kalau kalian tahu tentang Crosswave, kalian akan melihat memang ada sangat banyak multi account yang ikutan di sini. Nah, ini nih ada sangat banyak konten kreator yang ikutan, ada 244 ini di satu campaign. Jadi untuk menghindari, mencegah ya, dan untuk membuat rewardnya itu terdistribusi dengan baik, dibutuhkanlah KYC. Nah, aku setuju sih, aku mendukung ini ya. Aku nggak kehilangan apapun, aku cuman pakai satu channel YouTubeku ya kan. Kalau ada yang nggak suka dengan keputusan ini, kebijakan ini, menurutku antara dia mungkin belum cukup umur ya kan, belum punya kartu identitas, atau yang kedua dia multi account ya kan. Itu aja kemungkinannya menurutku. Nah, YouTube sukses, Crosswave sukses. Nah, jadi mereka juga pengen kita berhasil gitu ya, karena kalau kita berhasil mereka juga berhasil. Makanya mereka nanti akan selalu nge-publish konten-konten guide supaya kita bisa berhasil sebagai YouTuber, konten kreator game Web3. Ya menurutku ini sesuatu yang baik yang dilakukan oleh timnya ya. Mereka juga bukan hanya ngasih kita reward, tapi membantu kita untuk menjadi konten kreator yang lebih baik. Ya itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.